Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video ini saya akan menyampaikan materi fungsi dan peran sosiologi pada materi sosiologi kelas 10 bab 1 kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Mekarti Jaya oleh saya Ari Koswara SPD. Adapun tujuan pembelajaran, dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, mengidentifikasi gejala sosial, menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, menyimpulkan fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, memperdalam nilai agama yang dianut dan menghormati agama lain, mensyukuri keberadaan diri dan keberagaman sosial sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, dan merespon secara positif berbagai gejala sosial di lingkungan sekitar. Adapun peta konsepnya yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial, gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, peta konsep ini yaitu untuk mempermudah Anda untuk mempelajari fungsi dan peran sosiologi. Hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Manusia sebagai makhluk individual. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan berkebutuhan, perasaan dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Ada istilah yaitu individualis, adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Istilah lain yaitu individualisme, adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Nah, kalau seseorang sudah individualis atau mempunyai paham individualisme, dia hanya memikirkan kepentingan dia sendiri, ya, tidak memikirkan atau peka terhadap kepentingan sosial atau masyarakatnya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Demikian halnya bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Nah, hal ini menjadi salah satu dasar bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, ya. Misalnya dia berada di suatu pulau dengan fasilitas yang lengkap, ya, dengan kebutuhan untuk hidupnya sudah cukup di satu pulau itu, tetapi tidak ada manusia lain atau tidak ada teman yang menemaninya di suatu pulau itu, maka secara sosial dia tidak dapat hidup, ya, dalam arti dia mempunyai kebutuhan dan juga peran serta orang lain dalam kehidupan. Ada istilah yaitu sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Ini menurut Wikipedia, ya. Jadi sosialisme ini juga merupakan bentuk suatu paham, ya, yang dianut oleh sebuah negara yang dijadikan sebagai sistem, ya, sini dalam sistem ekonomi dan juga sosial. Selanjutnya sosialis. Nah, merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme, ya. Ini di negara-negara lain, ya.
Selanjutnya pengertian sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte tahun 1789 sampai 1857. Comte mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial atau gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dengan gejala lainnya atau non-sosial. Ini menurut Pitirim Sorokin. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Sosiolog menjelaskan bahwa perilaku masyarakat timbul tidak hanya dipengaruhi oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial di mana orang tersebut hidup. Nah, selanjutnya, sosiologi itu berasal dari kata socius dan logos. Socius bahasa Latin yang berarti kawan, dan logos bahasa Yunani berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Kata masyarakat itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu musyarokat atau musyarak, artinya bersama-sama. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris adalah society. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan sesuatu. Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin, masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Comte mengatakan masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangan sendiri. Objek kajian sosiologi itu memfokuskan studinya pada hubungan timbal balik antar manusia satu dan manusia lainnya, hubungan antar individu dan kelompok, hubungan antar kelompok satu dan kelompok lainnya, proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dengan masyarakat. Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat: sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Unsur yang kedua yaitu memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Nah, sistem komunikasi atau peraturan ini biasanya kita bisa lihat sehari-hari, misalkan komunikasi dari anak muda ke orang tua. Terus kalau kita berbicara dengan yang sudah sepuh itu bahasanya sopan santun. Terus ada peraturan, misalnya peraturan di desa kita, di atas jam 9 itu tamu harap lapor, misalkan seperti itu. Dan itu diatur dalam konteks masyarakat. Unsur yang ketiga, manusia yang hidup bersama merupakan suatu kesatuan. Nah, apabila masyarakat itu sudah dalam satu kesatuan, maka masyarakat itu sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dalam arti yang membuat individu dalam masyarakat itu terpecah belah. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Unsur yang keempat, manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terkait dengan kelompoknya. Nah, misalkan dalam suatu masyarakat itu ada tradisi kebudayaan sendiri, misalnya sedekah kampung misalnya dalam 1 tahun sekali. Jadi dalam rangka ulang tahun kampung, jadi ada syukuran atau sedekah kampung seperti itu. Baiklah, selanjutnya
spesialisasi dalam sosiologi. Nah, sosiologi ini mempunyai cabang-cabang keilmuan yang sangat banyak sekali ya, dan itu kajiannya juga masing-masing lebih spesifik ya. Misalkan contohnya di sini tentang sosiologi pendidikan. Nah, bagaimana kajian sosiologi pendidikan itu ada pembahasan sendiri ya. Jadi secara umum sosiologi membahas tentang objeknya masyarakat. Nah, secara lebih khususnya atau spesialisnya sosiologi juga membahas tentang cabang-cabangnya. Ini sangat banyak sekali. Nah, ini materi untuk part 1 untuk pengantar. Nanti ada materi lanjutannya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.